Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan tentang Balqis, seorang ratu yang terkenal, lahir dari kerajaan Saba. Balqis merupakan anak dari Raja Syarahil, penguasa negeri Yaman, dan ibunya adalah Raihanah binti Sakan, yang berasal dari kalangan jin. Wilayah kerajaan Saba terletak di bagian selatan Arab, khususnya di negara Yaman. Meskipun ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa kerajaan ini ada di Ethiopia, pandangan yang lebih konsisten adalah bahwa istana atau kerajaan Balqis berada di wilayah barat laut kota Ma'arif, Yaman. Kerajaan ini dinamakan Saba karena mengambil nama dari raja pertamanya, Saba bin Yasjib bin Yarib bin Kohtan. Sebelum kelahiran Ratu Balqis, ayahnya yang pada saat itu memerintah kerajaan Saba memiliki kegemaran yang luar biasa. Dia merasa terpanggil oleh kegiatan berburu, meskipun tujuannya tak semata untuk mengejar mangsa. Bagi sang raja, berburu adalah wujud kesenangan dan hiburan yang tak tertandingi. Suatu hari, dalam momen di mana raja tengah terhanyut dalam perburuan di tengah rimba, dahaga melanda dirinya. Keajaiban pun terjadi ketika pandangannya menangkap bendera tenda yang menjulang dari kejauhan. Raja tak ragu mendekati tenda tersebut, semata ingin memohon seteguk air dari tuan rumahnya. Seperti mimpi, seorang kakek muncul dari balik tenda. Raja pun tak membuang waktu dan meminta minuman. Justru sang kakek dengan tenang memanggil anaknya dari dalam tenda, memerintahkan agar air diisi dalam gelas. Tak disangka, yang muncul adalah seorang wanita yang menawan, pancaran kecantikannya bak bidadari. Melihat keelokan wanita ini, raja terpesona dan terpana. Ketika itulah api ketertarikan membara dalam hati sang raja, dan tekadnya terjalin untuk menjadikan wanita ini pendamping hidupnya, bahkan sebagai istri. Raja mengutarakan maksud suci ini kepada ayah wanita cantik tersebut, yang tak lain adalah sang kakek. Tanpa berbelit-belit, sang kakek memberitahu raja bahwa mereka berasal dari kalangan jin. Meski demikian, raja tetap tak gentar. Akhirnya, mereka menikah, tapi tak luput dari satu persyaratan yang ditentukan. Persyaratan yaitu sang raja tak boleh bertanya tentang aktivitas istrinya. Jika bertanya, cerai adalah jawabannya. Mereka memasuki ikatan suci, dan dikaruniai seorang putra. Kebahagiaan merajai hati sang raja, karena akhirnya ada pewaris tahta yang diidam-idamkannya. Tanpa sepengetahuan sang raja, takdir tragis menimpa sang putra, di tangan ibunya sendiri. Peristiwa menyedihkan ini merobek hati sang raja, yang dalam kebingungannya berjuang menahan diri untuk tak bertanya, takut akan akibat dari pertanyaan itu. Jika sang raja bertanya kepada istrinya tentang alasannya, artinya sama saja akan membuat hubungan mereka berdua akan cerai. Beberapa tahun berlalu, hembusan waktu membawa kabar gembira, istrinya mengandung, dan berlabuhlah kelahiran seorang putri yang diberi nama Balqis. Beruntungnya, putri kedua ini tak harus menderita nasib tragis yang menimpa saudaranya, dan dalam relung hati sang raja, keraguan bercampur dengan kelegaan. Suatu hari, gelombang keingintahuan tak terbendung menggelayut dalam hati sang raja, dan sekujur rasa ingin tahu memaksa dia bertanya. Kata-kata yang lama terpendam pun akhirnya diucapkan, mengenai tragedi dulu saat anak laki-lakinya dibunuh di tangan ibu kandungnya. Dengan bergejolaknya perasaan dalam dirinya, sang istri mengucapkan, "Inikah bentuk balasan yang kau hadirkan? Dahulu, demi membela dirimu, aku merenggut nyawa anak lelaki itu. Sungguh, ayahku telah mencuri berita dari langit, menangkap bisikan para malaikat yang mengisyaratkan bahwa bila sang anak tumbuh dewasa, dia akan menjadi alat kematian bagimu. Ayahku juga memperoleh kabar dari langit tentang sang putri ini. Ia memahami bahwa banyak malaikat yang memuji dirinya, dan bahwa kerajaannya akan bersinar gemilang. Sesuai janji yang kau terima pada saat itu, ini adalah titik perpisahan antara kita." Dan lalu, ratu dari dunia jin itu pergi tanpa jejak, tak pernah lagi tampak oleh mata. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis. Sang ayah Ratu Balqis, pada masa itu, mengemban jabatan sebagai seorang menteri di sebuah kekaisaran. Namun kepala negara dalam kerajaan tersebut ternyata memiliki kelainan perilaku yang dimana ia dengan sewenang-wenang memaksa para istri dari warganya sendiri untuk memenuhi keinginan seksualnya. Sedangkan sang menteri yang juga ayah dari Balqis, menonjolkan sifat iri yang luar biasa. Karena alasan ini, ia memilih untuk tidak menikah sepanjang hidupnya.
Ia merasa cemas, seandainya ia memiliki seorang istri, niscaya sang raja akan menjadikan istri tersebut sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu bejatnya yang tak terkendali. Pada suatu saat, ketika menteri tersebut sedang dalam sebuah perjalanan, tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Pria misterius itu berkata kepada menteri dengan penuh tanya, "Wahai dermawan, adakah seorang belahan jiwa yang engkau panggil istri dalam kehidupanmu?" Sambil mengerutkan kening, menteri itu merespon, "Aku telah bersumpah untuk tidak terjebak dalam pernikahan selamanya, sebab Raja Tiran di negeri kami menjadikan istri-istri rakyatnya sebagai tumbal nafsu belaka." Seolah tersenyum dalam ketidakbiasaan, sang pria asing mengatakan, "Jika engkau berani mengikat cinta dengan putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dengan keraguan dalam suaranya, sang menteri menyela, "Engkau berbicara dalam hayalan, sebab sang raja akan tetap melanggar batasan. Sesungguhnya kami adalah bangsa jin di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Setelah mendengar kebenaran yang mengejutkan itu, akhirnya menteri melepaskan keraguannya. Pada akhirnya, menteri dan putri pria asing itu menyatukan takdir mereka dalam pernikahan. Mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Balqis, sebuah nama yang akan menghiasi lembaran sejarah. Cerita versi liannya lagi berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balqis. Tersebar dalam lembaran buku tersebut, terbongkarlah cerita unik mengenai ayahnya Balqis, seorang raja bermulut tajam dari Yaman, yang menurun dari garis mulia Ya'rub bin Qahtan. Pada suatu waktu, dengan sombongnya, Raja Ya'rub bin Qahtan mengadukan kehebatannya kepada para penguasa terpencil di luar wilayahnya. Kata-kata sombongnya membelenggu udara, "Di dunia ini, tak seorang pun di antara kalian yang setara denganku." Namun kesombongannya ini membawanya pada pintu penolakan untuk mempersunting putri-putri para penguasa yang menjauh di perbatasan wilayah kekuasaannya. Hasilnya, ia terikat dalam pernikahan yang luar biasa dengan seorang wanita yang tak biasa, seorang putri bangsa jin bernama Raihanah binti Sakan. Dari ikatan ini, hanya satu anak yang lahir yaitu Balqis, nama yang disematkan pada si buah hati. Takdir memunculkan momen yang mengesankan saat Balqis melintasi ambang istana Nabi Sulaiman. Mengira lantai adalah kolam besar, ia mengangkat celana pendeknya untuk melewati, terungkaplah betis yang dihiasi bulu-bulu yang tak biasa bagi manusia. Tepat di momen ini, mata Nabi Sulaiman terpaku pada keunikan tersebut, seolah-olah mengamati isyarat khusus. Ada yang mengklaim bahwa betis berbulu itu mengisyaratkan asal-usul setengah jin Balqis. Berbicara dalam bahasa masa lalu, tulisannya, "Katakanlah kepadanya, adakah engkau takut memasuki istana ini?" Betis berbulu yang disingkapkan menjelma dalam kaca lantai, tak ubahnya air menghanyut di permukaan. Sebuah pengakuan diberikan dalam suara Balqis yang tulus, berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah An-Naml 44. Para ahli tafsir berdebat, ada yang menunjuk bahwa lantai kaca itu adalah konstruksi Sulaiman untuk menyambut sang Ratu Balqis, sekaligus membuktikan identitas yang menggema, menguak misteri bahwa Ratu Saba memang terlahir sebagai setengah jin. Masih terdapat berbagai kisah lain, masing-masing mengenai asal-usul Ratu Balqis. Manusia, tumbuh dari rahim tanah, ayat 14 dalam Ar-Rahman mengguratkan, dan jin, ciptaan dari nyala api, di ayat 15, mengalun. Beradu di sini, perbedaan yang tak bisa disatukan, melingkar dalam dimensi tak bercampur. Berujung pada keputusan yang memilukan, mustahil ada hubungan yang menghasilkan keturunan. Oh, dilema yang datang, mana, wahai teman-teman, kebenaran yang nyata? Apakah Balqis seutuhnya manusia, atau separuh jin? Atau mungkin, tiada satu dari keduanya? Inilah kisah yang penuh teka-teki mengenai Ratu Balqis. Semoga penjelasan ini memancarkan cahaya. Segala kekurangan dan kelebihan hanya berasal dari Sang Pencipta, karena manusia ini tak lebih dari sekadar debu yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.